tentang kosakata, tata bahasa, lalu dan bagaimana berbicara. Jalan Hakjon 209 240 252 Dea Handayani Imida. Jalan Hakjon 2092 40180 Dea Merlina Imida. Jalan Hakjon 2092 40157 Anissa Robiatul Jana Imida. Jalan Hakjon 2092 40162 Cinta Handayani Imida. Jalan Hakban 2092 40251 Bagus Raksambati Imida. Halo. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang di sini. Oke, materi yang pertama itu ada kosakata. Kosakata transplantasi. Jadi di dalam bahasa Korea tuh ada kosakata. Nah, yang pertama Julbahada. Julbahada itu artinya berangkat. Dan yang kedua ada Dochakhada. Dochakhada itu artinya tiba. Dan yang ketiga ada Garatada. Garatada itu artinya pindah kendaraan. Dan yang keempat ada Beoseureultada. Beoseureultada itu artinya naik bus. Nah, yang kelima di sini ada Beuseunerida. Yang kelima itu ada Beuseuneurida. Beuseuneurida itu artinya turun dari bus. Dan yang keenam terakhir ada Beuseujeongrujang. Beuseujeongrujang itu artinya menuju ke halte bus. Oke, di sini saya sudah menjelaskan kosakata dan ada materi selanjutnya yaitu materi yang kedua itu ada dari tata bahasa. Dalam tata bahasa itu ada kata-kata juga ya, Bes. Jadi yang pertama itu ada anjohayo. Anjohayo itu artinya tidak suka. Dan yang kedua ada anmeogeyo. Anmeogeyo itu artinya tidak makan. Yang ketiga ada cheongsoanheyo. Cheongsoanheyo artinya tidak bersih-bersih. Dan yang keempat anmananyo. Anmanayo itu artinya tidak banyak. Oke, di sini tuh saya ada materi yang ketiga. Oke, di materi ketiga itu ada keterangan tempat. Jadi, keterangan tempat itu ada beberapa macam ya. Dan di sini saya akan menjelaskan. Oke, yang pertama. Helseujang esou undong en heyo. Itu artinya saya berolahraga di gym. Dan yang kedua ada sikdang eseu siksareu heyo. Itu artinya saya makan di kantin. Dan yang ketiga ada hakyo eseu so eobel dereoya. Itu artinya saya mengikuti pelajaran di kampus. Dan yang keempat ada peyon oujeon eseuramion eumeok eoyo. Itu artinya saya makan mie di minimarket. Dan yang kelima ada ushego sepeonji reuboneo. Itu artinya saya mengirim surat di kantor pos. Dan yang keenam ada man te eseo gua ihago heiso reo sayo. Itu artinya saya membeli buah di sayur di mart. Oke, mungkin cukup saja saya menjelaskan dari 3 materi di atas, yaitu kosakata, tata bahasa sama keterangan tempat. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang ke-16,
Yang bagian pertama yaitu melengkapi kalimat. Contohnya yaitu busane bese worogayo, yang artinya saya pergi ke Busan dengan bus. Soal yang pertama yaitu cek apa penero iro womel eseoyo, yaitu saya menulis nama di depan buku dengan pulpen. Jawaban kalimat lengkap yang artinya saya menulis nama dengan pulpen di depan buku. Soal yang kedua yaitu Jiot garake uro ramye wunal meogoyo, yang artinya saya makan ramen dengan sumpit. Penjelasan di sini yaitu jiot garak yang artinya itu sumpit. Euro yaitu partikel yang berarti dengan atau melalui, alat atau cara digunakan karena kata berakhiran konsonan. Makna lengkapnya yaitu menjelaskan alat yang digunakan untuk makan yaitu sumpit. Soal ketiga yaitu Geiyo sileseo hangguegoro yang heyo, yang artinya saya berbicara dalam bahasa Korea. Penjelasannya yaitu Geiyoshi leseo yang artinya di kelas, Hangguegyo yaitu bahasa Korea, ro itu digunakan karena kata berakhiran vokal artinya dengan atau dalam. Makna lengkapnya itu menyatakan bahwa yang digunakan saat berbicara yaitu bahasa Korea. Yang soal terakhir yaitu Gohyang Chinggua Hago Eseon Seoro Yewan Rakheyo, yang artinya saya menghubungi tempat kampung melalui SNS atau media sosial. Penjelasan di sini yaitu Gohyang Chinggua Hago yang artinya dengan teman dari kampung. Eseon Seoro artinya itu melalui SNS. Yewan Rakheyo yaitu menghubungi. Makna lengkapnya di sini yaitu menunjukkan cara atau melalui apa yang kamu hubungi seseorang, yaitu SNS. Bagian kedua saya akan menjelaskan tentang percakapan. Kalimat lengkap, ada soal yang pertama yaitu Jeonen Binghanggeoro Gaseoyo, yang artinya saya pergi ke pulau Jeju dengan pesawat. Penjelasannya Jejudo yaitu ke pulau Jeju, Bihanggi pesawat terbang, ro itu dipakai karena Bihanggi berakhiran vokal atau menunjukkan alat. Gaseoyo pergi. Ada soal yang kedua yaitu kalimatnya Taikshiro Waseoyo, yang artinya saya datang dengan taksi. Penjelasan di sini yaitu taksi yaitu taksi, ro karena taksi berakhiran vokal. Ada soal yang ketiga yaitu Nijega Samushiro Jenhawaro Yureo Waseoyo. Penjelasan yang artinya saya sudah menanyakan melalui telepon ke kantor. Soal yang terakhir yaitu yang keempat, kalimat lengkapnya itu Nigeorai seo Genda Neoro dan Yeoyo, yang artinya jadi saya naik turun melalui tangga. Materi ini akan membahas tentang esayo, kachi, dan butok kachi. Keduanya berarti dari sampai dalam bahasa Indonesia, namun digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertama, kita akan menjelaskan tentang esayo dan kachi, yang artinya dari tempat sampai tempat, digunakan untuk menunjukkan tempat awal dan akhir suatu perjalanan atau pergerakan. Contoh polanya, kita ambil dari kata jip dan hakyo. Menjadi kalimat jip soyo hakyo sipun koyoyo, yang artinya dari rumah sampai sekolah memakan waktu 10 menit. Untuk pola berikutnya, kita ambil dari kata seo kyongju. Menjadi kalimat Seosoyo Gyeongju Kachi Kosok Byosorogosoyo, yang artinya dari Seoul ke Gyeongju naik bus ekspres. Untuk
pola berikutnya kita ambil dari kata seolyok jonjuyok menjadi kalimat seolyok kesayo jonjuyok kaji gicharte kesayo yang artinya dari stasiun Seoul ke stasiun Jeonju naik kereta. Pola berikutnya kita ambil dari kata Hanguk Vietnam menjadi kalimat Hanguk kesayo Vietnam kaji biagiro sasigan osipun jongdo kuyoyo yang artinya dari Korea ke Vietnam naik pesawat sekitar 4 jam 50 menit. Untuk pola selanjutnya kita ambil dari kata Yogi Myeongdong menjadi kalimat Yogi saya Myeongdong kachi otokegayo yang artinya bagaimana cara pergi dari sini ke Myeongdong. Selanjutnya kita akan membahas buto dan kachi yang artinya dari waktu sampai waktu. Digunakan untuk menunjukkan rentang waktu. Untuk polanya kita ambil dari kata Bambyongsi dan Yohansi Sipun menjadi kalimat Bambyongsi Puto Yohansi Sipun Kachi Dramalpayo yang artinya saya menonton drama dari jam 10 malam sampai jam 11 malam. Pola berikutnya kita ambil dari kata Parwal Samsipil dan Guwal Isipyukil menjadi kalimat Parwal Samsipil Buta Guwal Isipyukil Kaji Hyugasayo yang artinya dari 30 Agustus sampai 26 September adalah liburan. Untuk pola berikutnya kita ambil dari kata Waryoil dan Gumyoil yang menjadi kalimat Waryoil Buta Gumyoil Kaji Hakyo Kesayo yang artinya saya pergi ke sekolah dari Senin sampai Jumat. Untuk pola selanjutnya kita mengambil kata dari Onul dan Damjuryoil menjadi kalimat Onul Buto Damjuryoil Kachi Gyeongyeonisayo yang artinya ada pertunjukan dari hari ini sampai minggu depan. Untuk pola yang terakhir kita mengambil kata dari Jangmyeon Ilwol dan Ohe Ilwol menjadi kalimat Jangmyeon Ilwol Buto Ohe Ilwol Kachi Hankuk ke Sarsoyo yang artinya saya tinggal di Korea dari Januari tahun lalu sampai Januari tahun ini. Bentuk eso atau aso adalah bahasa Korea akhiran untuk digunakan menghubungkan dan tindakan yang terjadi secara berurutan atau menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, contoh kata kerjanya yaitu duduk, anta menjadi antaso, mencari, cada menjadi cadaso, pergi, gada menjadi gadaso, datang, oda menjadi waso, bertemu, manada menjadi manaso, mencuci, shida menjadi shiteso, dan yang terakhir ngobrol, iyagihada menjadi iyagiheso. Nah, contohnya pergi ke sekolah lalu bertemu teman. Bahasa Koreanya Hakyo Geso Jinggeyo Manayo, yang dimana ini tuh harus tahu dulu tindakan yang pertama yaitu pergi ke sekolah yang terjadi lebih dulu, sedangkan lalu disusul dengan tindakan bertemu teman. Nah, ini tuh konsepnya ada dua kalimat yang menjadi dua bagian, yaitu gada menjadi geso, yang kedua manada menjadi manayo. Nah, perhatiin deh, kata kerjanya yang pertama itu hadal menjadi haso, karena kita ingin menyambungkan dua kalimat tindakan tersebut, begitu. Nah, yang kedua yaitu yori heso babu mugoyo, artinya memasak lalu memakan nasi. Nah, ada dua juga. Yang pertama, yori hada menjadi yori heso. Yang kedua, babu mukda menjadi mugeyo. Nah, karena yori hada berakhiran hada, maka cukup kita ubah menjadi heso. Nah, yang ketiga, gerimul geryoso somoro zewoyo, yang artinya melukis lalu memberi hadiah. Yang konsepnya yang pertama,
Geri hada menjadi gerioso. Yang kedua, juda menjadi juwoyo. Contoh yang keempat yaitu sajine jigiyoso cinggue boyo zewoyo. Artinya selfie lalu menunjukkan kepada teman. Nah, konsepnya ada dua yaitu jikda menjadi jigiyoso. Yang kedua, boyo juda menjadi boyo zewoyo. Mari kita lanjutkan dengan topik berbicara. Contoh percakapan pertama yaitu tujuan Miadong. Aibosu Meodong Kaji Gayo. Apakah bus ini sampai ke Myeongdong? Ni gayo yogi saudu jonggu jangdu gaseo gurigo eljiro. Samga esu nairesu. Ya, sampai. Dari sini naik 2 halte lagi, lalu turun di Eljiro 3. Latihan pilihan tempat tujuan. Yang pertama ada Hangul Museum, yaitu tujuan akhir, ikon stasiun. Lalu yang kedua ada Istana Deoksugung, yang tujuan akhirnya adalah balai kota. Lalu ada suatu percakapan ya, saya sendiri berbicara ke orang Korea tersebut, menanyakan pemberhentian bus dari bus A ke bus B, yaitu Jeogyo Aibesu Hongdae Kaji Gayo. Permisi, apakah bus ini ke Hongdae? Lalu orang Korea itu menjawab, Ni Gayo Jamkanmanyo Yaugesu Dujunggayo Jangdeo Gaseu. Gurigo Hangdai Gipgu Eseo Naireseyo. Ya, naik 2 halte lagi lalu turun di Hongdaipgu.